Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 10 saham yang sudah di request oleh teman-teman investor di kolom komentar untuk hari Senin ya, besok tanggal 17 Maret 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi kita sudah lihat ya banyaknya di kolom komentar ini pertanyaan dari teman-teman dan juga requestan ya saham yang akan kita bahas di video ini. Ini campur ya, ada saham-saham fundamental dan juga saham-saham untuk trading. Tapi ini memang cukup menarik untuk kita bahas. Yang pertama dari Dewi Sri Rezeki. Tolong bahas data dan juga Nine ya, resist di harga berapa. Nah, kita akan bahas dulu untuk saham data ya. Nah, kalau bisa teman-teman perhatikan, data ini kan dia memang terkena sentimen yang cukup menarik ya, yaitu akan diakuisisi oleh Jarum Group. Nah, ketika data ini sudah 2 kali naik guys ya, dan kenaikannya pun ini sudah 100% bahkan lebih ya, ini sudah cuan beggar gitu guys ya. Jadi kalau misal teman-teman perhatikan, pasti di sini bukan hanya banyak trader yang cuan, tapi ada juga trader yang masih nyangkut atau masih floating loss. Misalkan analoginya seperti ini, teman-teman buy on weakness ya dan sudah cuan di harga atas, teman-teman take profit. Nah, ada orang yang dia itu beli di harga 1.500 misalkan ya. Dia beli di 1.500 lalu floating loss ya, turun lagi sampai di 800-an, dia tidak cut loss tuh. Tapi ketika naik lagi ya di part kedua, ini naik lagi sampai di 2.100-an. Nah, orang-orang yang nyangkut di 1.500 mereka mungkin averaging down dan kembali cuan, itu mereka akan take profit. Ya, mereka sudah take profit lagi di 2120 meskipun sebelumnya sempat floating loss. Nah, hal itu terulang lagi ya guys ya, karena datanya turun lagi nih dari 2100-an, turun lagi sampai di closing hari Jumat kemarin ya di Rp1.015 per saham, itu koreksi 4,6%. Nah, berarti bukan hanya teman-teman saja yang take profit di harga atas, tapi ada juga trader lain yang mungkin nyangkut floating loss. Itu bisa kita lihat ya di beberapa grup saham misalkan ya, atau di yang ada di sekuritas gitu ya. Biasanya banyak yang curhat atau memperlihatkan floating loss mereka. Oh, saya nyangkut di saham data minus 30%, 40% misalkan ya. Itu banyak ya. Jadi masih banyak teman-teman trader yang nyangkut di harga atas. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah akan naik lagi ke resisten sebelumnya di 2100 ketika kita buy on weakness di harga bawah? Nah, ini tentunya yang mesti kita bahas gitu ya. Jika data ini ada teknika rebound ya, ada tanda-tanda kenaikan lagi, mungkin teman-teman bisa coba entry, tapi untuk kenaikannya ketika kalian sudah cuan di atas 20% itu harus dipantau. Siapa tahu ya ada distribusi lanjutan gitu guys. Bahkan kenaikannya pun menjadi area lower high gitu ya. Itu teman-teman harus segera take profit. Meskipun mungkin kemarin sudah cuan 100% lebih, tapi di part kedua ini cuannya hanya 20%, 30%, tidak masalah sebenarnya ya, karena kita belum tahu nih apakah sentimen selanjutnya akan positif untuk data atau malah akuisisinya akan tidak terjadi gitu ya, akan batal. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ada normal distribusi ya, terutama dari ZPKI dan NI ya. Kita lihat ada net sell asing juga 3,7 miliar dan 3 hari terakhir memang asingnya net sell. Meskipun kita lihat memang cukup menarik ya untuk entry di harga sekarang karena sudah di zona oversold. Tapi kalau misalkan masih bisa turun, teman-teman lebih baik wait and see ya, sampai nanti ada tanda bullish reversal atau teknika rebound kembali. Barulah teman-teman di sana bisa entry. Kita lanjut ke Nine. Yang ditanyakan dari Nine ini kemungkinan untuk titik entry ya, tapi kalau saya lihat sih ini sudah saatnya take profit gitu ya, karena beberapa kali memang sudah cukup volatil nih untuk Nine ya. Meskipun memang Nine juga kenaikan yang sangat tinggi ya, karena didasari oleh sentimen dari akuisisi gitu ya. Sentimen akuisisi yang cukup menarik ya untuk Nine, sehingga harga sahamnya ini naik sangat tinggi, ya bahkan mungkin multi bagger juga gitu ya, bagger berkali-kali lipat ya, sampai area high-nya di 280 ini naik 3000% ya guys ya, naik 3000% dari harga sideways-nya di Rp9 per saham. Ini sebenarnya waktunya take profit ya, bukan waktunya hold lagi kalau menurut saya pribadi ya. Teman-teman yang sudah cuan ya segera take profit untuk saham Nine. Alasannya simpel, karena tidak ada saham yang bisa bertahan 100% dia terus naik gitu ya, pasti akan ada koreksinya. Dan ketika itu terjadi terkoreksi, pasti akan ada big player yang jualan.
Untuk Nine ada distribusi ya yang cukup besar terutama dari GR, KI dan juga DR, asing juga net sell 234 juta. Jadi kalau misal teman-teman perhatikan ya sejak tanggal 26 Februari secara money flow di sini sudah mulai banyak yang jualan. Jadi ya sekali lagi saya bilang ya ke teman-teman, ini bukan waktunya entry tapi ini waktunya take profit. Jadi hati-hati teman-teman yang mungkin masih trading-trading di Nine gitu ya. Itu harus hati-hati ya, harus ada pembatasan risikonya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Invest Desa ya. Analisa PGEO bos ya. PGEO kalau misalnya kita lihat memang sudah turun cukup dalam ya dari area high-nya di 1300-an ya. Sebenarnya 1300 itu bukan area high, itu area sideways sebenarnya ya. Nah, jadi untuk PGEO kalau misalnya kita perhatikan ya, turunnya cukup dalam ya guys ya. Turunnya cukup dalam sampai di Rp765 per saham. Kalau nggak salah sih ini mendekati harga IPO-nya ya. Waktu dulu IPO-nya kalau nggak salah sih di 700-an ya. Silahkan koreksi ya kalau misalkan saya salah. Di 700-an ya waktu dulu IPO-nya dan ini sudah mendekati harga IPO. Jadi untuk PGO distribusinya juga cukup besar ya. Koreksi 4,9% dengan distribusi yang besar ini bukan pertanda bagus. Ya ada distribusi juga dari asing ya 22,6 juta untuk net sell asingnya. Jadi PGO apakah menarik untuk entry? Kalau menurut saya sih belum ya. Meskipun ini saham yang rutin bagi dividen, tapi untuk di harga saat ini saya rasa belum lah ya, belum terlalu menarik dan secara teknikal money flow ini lebih menarik untuk dipantau dulu aja ya. Mungkin ada saham lain yang lebih menarik, kemarin sudah kita bahas ya, saham-saham yang lebih menarik ketika market crash ya, teman-teman pantaulah saham di sektor emas ya. Atau mungkin teman-teman mau diversifikasi beli emas fisik juga boleh. Kita lanjut ke next question ya guys ya, atau ke next request. Mantap bos ya, alhamdulillah ya mantap. Puasa seperti ini memang tenggorokan agak kering ya, jadi mohon dimaklumi guys ya. Semoga teman-teman lancar ya puasanya. Waspada IHSG ya, kurang dari 6.000, BBRI kurang dari 3.000 ya. Tidak ada saham yang aman di buy apalagi disimpan. Ini benar ya, benar. Ini benar, 100% benar. Ketika market crash memang semua saham itu berpotensi turun. Termasuk juga saham yang katanya secara fundamental bagus. Tapi saya pun juga setuju ya dengan apa yang dikatakan oleh Timothy Ronald ya. Saham Indonesia itu sebenarnya ini ya problematiknya lumayan cukup banyak guys, karena sangat terpengaruh juga oleh kebijakan pemerintah gitu ya. Jadi kalau misalkan pemerintah ada program gitu ya dan mau melibatkan perbankan besar seperti BRI, Mandiri dan juga BNI ya untuk perbankan big banks-nya BUMN, itu pasti mereka nurut-nurut saja ya, mereka ikut-ikut saja gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang tidak independen ya tidak independen karena ada pengaruh dari kebijakan pemerintah ya. Contohnya koperasi desa. Katanya akan membuat berapa puluh ribu unit koperasi desa gitu ya. Dengan anggaran ratusan triliun ya. Satu unit koperasinya itu di 5 miliaran. Itu kan sebenarnya juga membebani dari sisi financingnya perbankan besar. Ya meskipun uangnya ada gitu ya. Meskipun uangnya ada bisa diusahakan ya, bisa dikumpulkan. Tapi tidak sejalan ya dengan harapan investor yang mana secara kinerja ya kita pengennya kan pure gitu ya untuk membagikan dividen. Nanti dividennya ya silahkan, negara mau digunakan untuk apapun silahkan. Tapi kalau misalkan ini sampai menekan pembagian dividen, ya maka itu pun akan menjadi problem untuk para investor. Gitu ya, ketika market crash, ya memang kita lihat tidak akan ada aset kelas yang aman, kecuali emas gitu ya. Bitcoin juga kalau misalkan sedang crash ya crash saja ya, turun-turun saja gitu ya. Bahkan kemarin sempat ke 70.000 USD ya. Dari 100 USD ke 70.000 USD itu kan sudah minus 30% ya kalau misal teman-teman belinya di 100 ribuan USD. Nah, jadi yang aman apa dong? Yang aman itu ya emas fisik, yaitu pun bukan seperti saham ya yang bagi dividen, tapi harganya akan selalu naik. Ya itu saja sebenarnya. Jadi bisa memberikan capital gain tapi tidak dengan dividen, itu emas fisik. Dan mungkin teman-teman juga harus simpan gitu ya emasnya dalam beberapa waktu ke depan baru nanti bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Jadi untuk BBRI juga masih dalam kondisi yang net sell ya, 93,3 miliar dari investor asing, dan investor asing pasti akan pindah uang ya, pindah valuta ya ke dolar karena rupiah kita ini masih melemah sebenarnya. Jadi investasi dengan dolar ya lebih menguntungkan.
Beli Bitcoin dengan dolar ya pastinya lebih menguntungkan ya. Dari sisi kurs akan lebih menang dolar dibandingkan rupiah. Nah, itulah yang menjadikan saham Indonesia untuk saat ini memang kurang menarik. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika market merah pun akan ada saham-saham yang bisa rebound. Atau ada saham yang memang untuk trading ya. Kita lanjut dari Aulia ya, kapan BBRI bagi dividen lagi, Bang? Ya, bentar lagi ya, sebentar lagi bagi dividen RUPS tahunan di akhir Maret ini ya, di akhir Maret. Tapi berarti pembagian dividennya itu setelah Idul Fitri, guys, bukan sebelum ya. Jadi bukan termasuk THR ya. Itu nanti setelah Idul Fitri dibagikan ya untuk tanggal pembayaran dividennya. RUPS tahunannya di akhir Maret ini. BSSR please katanya dari Hashim Hadid ya, kita bahas BSSR. BSSR sebenarnya masih cukup sideways ya, namun kalau misalnya kita perhatikan harga acuan batu bara sedang turun ya. Jadi BSSR ini kan juga ekspor ke India. Nah, India itu kemarin sebenarnya menyalip permintaan dari China. Jadi permintaan batu bara China turun, Indianya naik ya. Tapi kalau misalnya kita lihat saat ini, ketika harga batu bara acuannya turun, berarti permintaan juga sedang turun sebenarnya ya dari berbagai negara, termasuk dari India, China seperti itu. Jadi untuk BSSR di 4 ribuan ini, kalau menurut saya pribadi kurang menarik untuk entry. Alasannya simpel ya, karena ini masih cukup sideways dan masih downtrend dan kita lihat juga overbought ya atau jenuh beli. So, masih ada potensi untuk terkoreksi, apalagi juga ada distribusi ya, terutama dari OD, AK, dan CC dengan net sell 200 jutaan ya dari asing. Sedangkan di sini retailnya banyak masuk. Jadi di 4 ribuan untuk BSSR sih belum ya, belum menarik kalau menurut saya. Di bawah 3.800 mungkin bisa kita pantau ya untuk bisa re-entry di BSSR gitu ya. Kalau misal teman-teman lihat ya, oh di harga sekarang nih banyak juga nih investor lain yang entry gitu ya. Mungkin mereka karena sudah ingin entry ya, sebentar lagi dividen ya tidak masalah. Tapi kalau secara teknikal, secara money flow ini belum terlalu menarik ya, karena harga batu baranya pun masih terkoreksi dan permintaan juga dinilai akan turun. Karena perang tarif ya yang diberlakukan oleh Amerika Serikat itu akan melemahkan ekonomi, bukan hanya Indonesia, tapi China dan negara-negara lain juga termasuk Amerika Serikat sendiri pasti akan ada inflasi yang naik ya karena tarif impor yang juga tinggi seperti itu. Kita lanjut ke saham Hexa ya karena ada pertanyaan nih. Hexa Bang ya, kedepannya Hexa bagaimana kedepannya bro gitu ya. Lalu dari Uswatun Hasanah, tumben tengah malam baru upload Bang. Ya kalau misalkan sedang puasa gini kan, ya kita uploadnya jam berapa aja gitu ya. Terkadang kita habis buka puasa kan bawaannya ngantuk gitu ya. Bawaannya ngantuk ya kita juga harus istirahat dulu lah ya, tidak bisa digeber gitu. Oke, jadi kita bahas Hexa ya. Hexa ini kita akan rapel ya dengan UNTR ya. Dari Muhammad Rafiq bahas Hexa, dari Hashim Hadid pengen UNTR gitu ya. Ini kan lini bisnisnya mirip-mirip ya. Dia menjual alat berat. Penjualan alat berat diproyeksikan turun ya guys ya. Kita belak-belakan aja gitu ya. Kita nggak bilang, oh saham ini menarik ya, tapi ternyata sentimennya negatif gitu ya. Kita jujur-jujuran aja lah. Penjualan alat berat turun karena permintaan batu bara sedang turun dan produksi juga akan dipangkas gitu ya. Karena harga batu baranya sedang turun. Jadi kalau misalkan harga batu bara sedang turun, produksinya digenjot ya, diperbanyak gitu ya produksinya, ya maka itu akan menjadi beban operasional yang lebih tinggi lagi gitu guys. Jadi kalau misal harga batu bara sedang turun ya karena permintaan turun, pasti produksinya dipangkas. Produksi dipangkas otomatis pembelian alat berat juga akan turun. Nah, ini juga akan menjadi problem untuk Hexa dan juga UNTR. Untuk Hexa sudah kita bahas sebelum dividen final di sini ya, sebelum dividen final. Saya wanti-wanti ke teman-teman kalau misalkan tidak yakin dengan Hexa, silahkan take profit gitu ya. Waktu itu kita bahas ya, karena Hexa kan harganya naik nih dari 5.300-an ya. Dari 5.300 naik ke 6.700. Nah, di sana kita bilang ke teman-teman sebelum pembagian dividen final, ada potensi setelah dividen pun turun ya, dan ternyata kejadian Hexanya turun. Alasannya simple, karena penjualan alat berat yang turun karena kita melihat harga batubara yang kesulitan naik dan ada potensi untuk turun juga. Jadi dari makroekonomi sebenarnya kita mencoba untuk prediksi ya. Nah, prediksi tersebut implementasinya nanti ke laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya ternyata kurang bagus ya, penurunan dividen juga terlihat, ya teman-teman lebih baik pindah saham gitu ya.
Bahkan pindah saham pun sebenarnya tidak menjamin ya akan naik juga di saham yang teman-teman entry, tapi setidaknya teman-teman sudah ini ya, sudah mengantisipasi penurunan yang akan terjadi. Ini kan sudah turun 33% guys dari semenjak come date dividen gitu ya, sampai harga hari ini ya di 4.260 sudah turun 33,9%. Ini turunnya juga cukup dalam ya kalau menurut saya pribadi. Dividen yield yang dibagikan mungkin hanya beberapa persen. Ini dividen trapnya 10%. Nah, berarti dividen yield Hexa juga 10%. Tidak sebanding dengan koreksi 33%. Nah, itu yang kita juga harus waspadai. Ada distribusi ya dari asing 10,5 juta aja, tidak terlalu besar, tapi di sini kita lihat retail banyak yang masuk ya dan juga domestiknya. UNTR juga sama ya, sebenarnya prospeknya masih ada potensi untuk turun karena di beberapa waktu lalu juga jebol support dengan distribusi yang cukup besar dari asing ya, BKYU, CCBQ di sini net sell 18,9 miliar dengan koreksi 1,4% di hari Jumat kemarin di 22.725. Ini wajar, asing keluar itu hal yang wajar ya. Tadi kita bahas ya, karena dolarnya terus menguat dan rupiah kita terus melemah, otomatis asing berpandangan bahwa ketika investasi dengan dolar itu akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan berinvestasi dengan rupiah termasuk di saham Indonesia. Jadi kalau misalkan di beberapa bulan ke depan asingnya terus keluar, harga saham terus turun, itu hal yang wajar. Kita lanjut ke saham-saham tradingan lagi. Ya, ada yang request WIRG. Tolong bahas data forum WIRG PTPP Doh gitu ya. Mungkin kita akan bahas di sini WIRG ya. WIRG ini di sektor teknologi ya, kita lihat memang ada koreksi ya dari 160-an turun sampai di 98. Jadi untuk teman-teman yang trading, pastikan untuk entry itu sudah ada tanda-tanda penguatan gitu ya, baru teman-teman bisa buy and hold. Dan ketika ada tanda koreksi di sini lebih baik take profit terlebih dahulu. Lalu di sini bisa naik lagi ya, kita entry lagi tidak masalah guys. Gitu ya. Entry lagi nggak masalah ya, selama masih ada tanda-tanda penguatan, entry lagi tidak masalah. Tapi tetap pembatasan risikonya teman-teman ini ya atur ya. Misal saya mau 7% aja, ya udah 7%. Mau entry dimanapun teman-teman pembatasan risiko di 7%. Tapi secara teknikal harus ada tanda penguatan dulu. Ya jangan sampai teman-teman ketika sudah di pucuk baru beli, ya maka harga sahamnya akan turun ya seperti WIRG. Ada koreksi di hari Jumat 4,8%, close di Rp98 per saham. Distribusi asing juga terlihat ya, 848 juta net sell asing. Lanjut ke Doh ya, untuk Doh juga ini sektor teknologi ya. Memang ketika kemarin DCII naik ya, saham-saham sektor teknologi rata-rata juga ada kenaikan ya, termasuk juga Doh. Di mana Doh juga naik ya, dari Rp55 per saham naik sampai di 140 berapa nih guys? 149 bahkan tembus di Rp153 per saham ya, naik 180%. Kalau sudah cuan beggar ya mau diapain lagi guys? Ya di hold lama-lama nggak baik juga ya, karena banyak trader nih. Pasti banyak trader yang masuk ya, jadi lebih baik teman-teman take profit lah ya. Jangan lupa take profit setelah cuan. Untuk Doh kita lihat asing net sell 765 juta, jadi cukup besar ya net sell asingnya. Ya wajar ya, karena seperti yang tadi sudah kita bahas juga ke teman-teman, rupiah kita melemah terus. Lalu ada juga BSBK. Nih, saya yakin banyak yang nyangkut di BSBK ya, karena ketika ada kenaikan ini banyak retail yang jualan. Ada XL, YB, PG, XC ya guys ya. Sedangkan di sini asingnya terlihat masuk 14,4 juta aja. Jadi masih kecil ya untuk volume trading di tanggal 11 sampai 14 Maret. Itu masih kecil. Oke guys, tadi ya kita sudah bahas juga BSBK ya, karena ada yang request BSBK untuk kesempatan mendatang gimana. Ya mungkin akan ada technical rebound ya, akan ada kenaikan seperti kemarin ya guys ya. Bisa saja naik sampai di sekitar ya 54 mungkin ya. 53, 54 itu juga teman-teman mungkin yang nyangkut-nyangkut harus segera exit ya. Kalau misal tidak mau nyangkut lagi di 50-an. Gitu guys ya. Emang enak kali dengarnya bos, ya jelasin saham. Kali-kali nampak juga video orangnya bang ya. Karena saya ada beberapa channel ya guys ya. Jadi tidak memungkinkan nih untuk nampak wajah gitu ya. Mungkin teman-teman bisa nanti ya kalau misalkan personal brandingnya sudah saya introduce. Mungkin nanti saya akan bilang ke teman-teman bahwa saya owner juga nih dari channel apa gitu ya. Yang mungkin ada nampak wajah saya. Seperti itu ya. Jadi
Ya ditunggu sajalah nanti kalau misalkan, channel yang lainnya sudah settle, ya yang, ibaratnya saya khususkan untuk personal branding, mungkin nanti saya akan nampak juga ya wajahnya di video, seperti itu. Untuk, saat ini, ya kita seperti podcast saja ya, kita, ngobrol-ngobrol gitu ya, kita interaksi di kolom komentar. Nanti kalau misal teman-teman ada saham yang ingin dibahas, silahkan tulis saja di kolom komentar. Oke guys, terima kasih untuk, ini ya, untuk perhatiannya teman-teman, thank you for watching ya, untuk pembahasan kita kali ini kita akhiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.